Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum anak-anakku yang soleh dan soleha. Alhamdulillah, insya Allah semuanya baik ya. Semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan, diberikan kesehatan oleh Allah SWT, dan dijauhkan dari segala macam penyakit. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang akidah Islam. Nah, apa yang akan kita pelajari? Kita langsung materi. Nah, sebelum kita masuk materi, kita berdoa dulu, kita awali dulu bersama-sama dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, itu ya anak-anak yang soleh dan soleha. Nah, sebelum masuk materi, Ustaz ada beberapa tebakan buat kalian. Nah, silakan disimak ya. Nah, waktunya hanya 60 detik, jadi 1 menit ya. Silakan ditebak. Nah, untuk melatih fokus kalian semua. Oke, ini gambarnya. Ada berapa segitiga dalam bentuk ini, bentuk bangunan ini ya. Jadi ada berapa segitiga, silahkan kalian hitung. Hitung dengan teliti, yang dihitung hanya bentuknya segitiga ya, hanya yang berbentuk segitiga. Oke, silahkan dihitung waktunya 1 menit. Mulai dari sekarang. Oke, waktunya tinggal 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Baik ya, waktunya sudah habis. Kita lihat jawaban kalian masing-masing. Silakan menyimpan jawabannya. Oke, nah ini dia nih. Jumlahnya ada 24 segitiga. Ada 24 segitiga. Yang dari jawab 24 berarti sudah betul. Yang jawab dikurang dari 24 berarti masih kurang. Jadi kurang jeli, kurang teliti, kurang fokus. Nah, ini ya jawabannya ya. Nah, baik anak-anakku yang soleh dan soleha, hari ini kita akan belajar tentang akidah Islam dan keistimewaannya. Apa sih keistimewaan dari akidah Islam? Akidah Islam dan juga keistimewaan dari umat Islam. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, pengertian akidah. Akidah itu artinya sebagai ikatan yang kuat, tidak ada keraguan sedikit pun. Ikatannya di mana? Ikatannya ada di hati, ada di keyakinan. Jadi ketika misalkan kita ngomong masalah akidah Islam, berarti ikatan yang kuat, keyakinan terhadap keyakinan kita terhadap Islam. Semua. Ya. Kalau ngomong keyakinan, maka semua yang ada di Islam kita harus yakin. Ya, ada di rukun imannya. Masih hafal kan rukun iman ya? Mulai iman kepada Allah sampai dengan iman kepada hari akhir, sampai iman kepada qada dan qadar. Nah, jadi keyakinan, meyakini semua itu 6. Iman kepada Allah, malaikat, kemudian kepada kitab-kitab Allah, kepada nabi-nabi Allah, kemudian kepada hari akhir, dan juga kepada qadar. Baik, itu anak-anakku sekalian. Nah, selanjutnya ini ada beberapa poin inti dari akidah Islam. Yang pertama, beribadah kepada Allah dengan menjauhi sembahan selain Allah. Jadi kalau sudah namanya ngomong akidah Islam, yakin, karena di Islam yakin Tuhannya itu hanya satu, yakni Allah. Seperti yang disampaikan dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allah itu satu, ya, Tuhan itu satu, yakni Allah. Maka yaitu sudah satu, menempatkan satu itu, nggak boleh ada yang lain. Yang kedua, beriman kepada hal-hal gaib. Hal-hal gaib itu apa sih? Ya macam-macam. Ada malaikat ya. Malaikat kan nggak bisa dilihat secara kasat mata, maka kita harus yakin bahwasanya malaikat itu ada sebagai utusan-utusan Allah. Nah, kemudian ada juga syaitan. Syaitan ada nggak? Ada ya, syaitan ada, cuman nggak kasat mata. Mereka sifatnya gaib. Nah, kemudian yang ketiga, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Sudah jelas ya, Allah yang memerintahkan apa, dilarang apa, maka itu yang dilakukan. Dilarang maka jangan dilakukan, kalau yang diperintahkan maka segera dilakukan.
Contohnya apa? Contohnya bersedekah. Ini Allah perintahkan. Sedekah, bantu orang lain. Ini kan juga termasuk dalam perintah Allah. Yang keempat, ikhlas dalam beribadah. Jadi kalau sudah ikhlas ini dalam artian apa? Niatkan lillahi ta'ala, karena Allah. Jadi bukan karena yang lain. Nah, yang kelima, meneladani Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi kita. Ya, Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir. Maka kita yang harus meladani. Meladani apa? Ya, akhlak beliau, sopan santun beliau. Salah satunya apa? Kesabaran beliau, ketekunan beliau. Ya, bagaimana beliau bersungguh-sungguh. Nabi Muhammad itu luar biasa, sabar, perang jago, ya. Kemudian berkuda juga beliau luar biasa. Jadi itu yang kita harus teladani. Nah, kepada orang tua, kepada orang lain, Rasulullah itu sangat menghargai. Jadi kepada temannya, apalagi pada orang tua sangat. Jadi itu yang harus kita teladani. Nah, yang keenam, ilmu. Jadi kalau misalkan kita yakin adanya Islam, ya, kita yakin penuh secara hati pada Islam, maka kita harus siap menambah wawasan-wawasan kita tentang keislaman. Jadi ditambah terus, diupdate, ilmunya diupdate. Jadi biar nambah, gak cuma itu doang. Masa yang hafal cuma rukun iman, rukun Islam, rukun iman, rukun Islam, itu pun kadang masih lupa-lupa iman. Tapi nambah hasanah pengetahuan apa, seperti sejarah-sejarahnya, kemudian semualah yang berkaitan dengan Islam. Jadi itu ya. Nah, untuk yang selanjutnya, keistimewaan dari ajaran Islam. Yang pertama, al-insaniyah. Jadi di Islam itu diajarkan namanya kemanusiaan, menghargai sesama manusia. Itu hukumnya wajib dalam Islam, ya, menjaga umat Islamnya. Kemudian al-musawah, yakni kesetaraan. Jadi sama, semua manusia, mau yang kaya yang miskin itu sama. Yang membedakan apa? Yang membedakan itu nanti hisabnya. Ya, yang membedakan itu ketakwaannya, yang membedakan itu amal soleh dan solehannya. Jadi itu yang membedakannya nanti di sisi Allah. Kalau semua di sisi Allah, di mata Allah sama, mau yang kaya yang miskin sama. Ya. Kemudian al-ukhuwah, persaudaraan. Maka jangan salah, kalau orang yang sampai mutus silaturahim, ya, silaturahmi ini, maka Allah akan murka kepadanya, karena memang dalam Islam harus hukumnya menjaga silaturahmi, itu wajib. Nah, yang keenam al-adalah, yakni adil. Jadi kalau misalkan nih kalian bersifat kepada adik-adiknya, contohnya yang kecil ya, ke adik-adiknya, maka harus adil. Misalkan satunya kasih satu, satunya juga sama. Jadi itu. Atau nanti nih kalian sekarang kelas 6, besok jadi pemimpin, ya, besok, atau jadi ketua kelas. Nah, jadi ketua kelas ini adil. Contohnya misalkan nih waktu sama ustazah atau ustadz diberikan tugas, suruh nagih tugasnya, maka semua dicari, jangan sampai berdekati, harus adil. Apalagi sampai jadi pemimpin besar seperti bupati dan sebagainya, terus ke atas itu harus benar-benar adil. Kenapa? Karena itu nanti akan dihisab juga. Amal-amal seperti itu nanti akan dipertanyakan oleh Allah. Al-hurriyah, kebebasan. Nah, kebebasan ini bukan berarti bebas dalam segala hal, tidak. Ya, bebas di sini dimaksudkan adalah bebas kita mau milih yang mana, amalan apa yang bisa kita lakukan, ya. Itu bebas, kita mau milih yang mana. Jadi itu amalan kebaikan yang Allah perintahkan itu luar biasa, ya, banyak sekali. Nah, kita dibebaskan untuk memilih yang mana sih yang mau kita ikuti, yang mana yang mau kita yang mau kita teladani, gitu. Ya, gitu. Nah, kemudian yang selanjutnya as-samahah, yakni kemudahan. Islam itu mengajarkan kemudahan. Makanya jangan pernah mempersulit urusan orang, ya, kalau tidak mau dipersulit sama Allah. Itu sudah jelas. Jadi itu ya. Jadi itu tadi poin-poinnya. Nah, kemudian keistimewaan umat Islam. Nah, ini ada beberapa keistimewaan yang Allah berikan kepada umat Islam. Yang pertama, sebagai umat terbaik. Nah, sebagai umat terbaik,
kemudian dimaafkan kesalahannya akibat lupa, Allah melipat gandakan pahala kebaikan meskipun itu sebatas niat. Allah tidak akan mencatat keburukan sebelum dia melakukan. Ini luar biasa ya. Mereka akan lebih dahulu masuk surga dengan wajah yang seri, tidak perlu melakukan pengakuan dosa kepada orang lain saat tidak bertobat. Jadi nggak perlu kalau mau tobat, saya sudah pernah melakukan ini, saya mau tobat, nggak perlu. Bagaimana? Serahkan semua Allah. Silakan misalkan sholatnya diperbaiki, ya amalan-amalan baiknya ditambah. Jadi cukup seperti itu. Jadi ini adalah keistimewaan daripada Allah. Jadi kalau barusan keistimewaan daripada akidah Islam, mulai dari adil, kemudian kemudahan dalam beribadah, itu juga termasuk contohnya tadi kemudahan. Jadi misalkan sholat nggak bisa dalam keadaan berdiri, maka boleh duduk. Nggak bisa duduk, boleh berbaring. Kalaupun berbaring nggak bisa gerak, maka boleh pakai kedipan, syarat kedipan mata. Jadi itu boleh, sangat mudah sekali, mana nggak ada alasan untuk tidak sholat. Nah, yang selanjutnya, bencana dan musibah sebagai pengurang siksa di akhirat. Jadi kalau orang kena musibah, sakit, dan lain-lain, maka berdoalah semoga itu adalah yang nantinya sebagai pengurang, ya, sebagai hal yang akan meringankan siksa di akhirat kelak. Yang selanjutnya, dosa yang dilakukan sebelum masuk Islam itu dihapuskan. Jadi kalau misalnya ada orang mualaf, sebelum dia minum khamar, macam-macam ya, segala hal-hal yang tidak boleh dalam Islam lakukan, kemudian dia masuk Islam, maka dosa-dosanya dihapuskan. Luar biasa ya, luar biasa. Kalau dosa dihapuskan berarti sama dengan anak yang baru lahir, yang belum punya dosa, yang masih suci, belum tersentuh dosa sedikit pun ya, gitu. Nah, yang selanjutnya adalah amal kebaikan dilakukan sebelum masuk Islam akan dihitung dan diberi pahala. Kebaikan-kebaikan yang pernah dilakukan sebelum dia masuk Islam dihitung. Ini Allah ini luar biasa. Jadi dosa yang sudah dilakukan itu dihapus, ya. Kemudian amal yang sudah dilakukan itu dihitung. Nah, luar biasa. Ini istimewanya umat Islam. Ya, makanya kalian yang sekarang kita semua yang Allah berikan kesempatan kita untuk meluk agama yang luar biasa ini, nah kita harus syukuri ya, gitu. Nah, baik anak-anakku sekalian, rahmatullah Allah, itu tadi ya materi hari ini, jelas sedikit, tapi jangan lupa juga sering dibaca-baca, diulang nggak apa-apa videonya untuk belajar. Nah, ini saja pertemuan ini, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Setelah tutup, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.